Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyajian non-current asset dalam laporan posisi keuangan. Elemen laporan posisi keuangan. Elemen laporan posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, serta ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas atau perusahaan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Sekarang kita membicarakan elemen laporan posisi keuangan dan klasifikasinya dalam laporan posisi keuangan. Elemen laporan posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, serta ekuitas yang dibagi dalam beberapa subklasifikasi dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Aset dibagi menjadi aset non-lancar dan aset lancar. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investment, property, plant and equipment, intangible asset, serta other asset. Aset lancar juga diklasifikasikan. Demikian juga dengan ekuitas dan liabilitas. Sekarang kita membicarakan aset. Aset diklasifikasikan menjadi current asset dan non-current asset. Current asset meliputi kas dan aset lainnya yang dapat dikonversi menjadi kas atau dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Sementara itu, non-current asset adalah aset yang tidak memenuhi definisi current asset. Untuk membedakan current asset dan non-current asset, digunakan kriteria 1 tahun atau siklus operasi normal. Siklus operasi normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk merubah kas dengan melakukan pembelian sehingga menjadi persediaan, kemudian menjual baik melalui pengolahan terlebih dahulu atau tidak sehingga menjadi piutang, serta menagihnya sehingga piutang tersebut berubah menjadi kas kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk merubah kas menjadi persediaan, piutang, dan kembali menjadi kas merupakan siklus operasi normal. Terdapat diskusi terkait format dari laporan posisi keuangan. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah current asset atau non-current asset yang harus disajikan terlebih dahulu dalam laporan posisi keuangan? Baik current asset maupun non-current asset dapat disajikan terlebih dahulu. Namun, hasil survei yang dilakukan terhadap 175 perusahaan internasional menunjukkan bahwa urutan penyajian current asset, non-current asset, current liabilities, non-current liabilities, dan equity dilakukan oleh 84 perusahaan. Sementara itu, urutan penyajian non-current asset, current asset, equity, non-current liabilities, dan current liabilities dilakukan oleh 54 perusahaan.
Urutan penyajian non-current asset, current asset, current liabilities, non-current liabilities, equity dilakukan oleh 16 perusahaan. Sekarang kita membicarakan long-term investment. Long-term investment sering disebut investment, umumnya meliputi salah satu dari 4 bentuk berikut ini, yaitu investment pada surat berharga seperti bonds, ordinary share, atau long-term notes. Investment pada aset berwujud yang tidak digunakan untuk operasi seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Berikutnya adalah investasi pada dana yang disisihkan seperti sinking fund, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik, serta investasi pada perusahaan asosiasi. Sekarang kita membicarakan pelaporan investasi pada surat berharga. Investasi pada surat berharga dapat dilaporkan sebagai trading, non-trading, serta held for collection sebagai berikut. Trading merupakan surat hutang atau saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek untuk memperoleh income. Non-trading merupakan surat saham tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain trading. Sementara itu, held for collection merupakan surat hutang yang dikelola perusahaan untuk menerima pokok dan bunganya. Klasifikasi di dalam laporan posisi keuangan untuk trading adalah disajikan sebagai current asset, sementara itu untuk non-trading dapat disajikan sebagai current asset atau non-current asset. Sementara itu untuk held for collection dapat disajikan sebagai current asset atau non-current asset sesuai dengan kondisinya. Dilihat dari nilai yang dilaporkan, trading akan dilaporkan sebesar fair value-nya, sementara itu non-trading at fair value dan held for collection disajikan sebesar amortized cost. Sekarang kita membicarakan property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment merupakan aset jangka panjang berwujud yang digunakan dalam operasional reguler perusahaan. Aset ini terdiri dari tanah, bangunan, mesin, furniture, dan tools. Kecuali tanah, aset-aset ini disusutkan. Misalkan, pada tanggal 31 Desember 2019, PTA memiliki aset-aset berikut. Tanah dengan kos 5 juta rupiah, buildings dengan kos 10.670.000 rupiah dan telah disusutkan sebesar 5.229.000 rupiah, peralatan dan mesin dengan kos 28.493.000 rupiah dan telah disusutkan 15.076.000 rupiah, furniture and fixture dengan kos 8.011.000 rupiah dan telah disusutkan 5.418.000 rupiah, vehicle kosnya 962.000 rupiah dan telah disusutkan 510.000 rupiah. Total kos aset tetap 53.136.000 rupiah. Total akumulasi penyusutan sebesar 26.233.000 rupiah serta total nilai bukunya adalah 26.903.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, property, plant, and equipment disajikan di laporan posisi keuangan sebagai berikut. Selanjutnya disusun
Catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Pembahasan kita lanjutkan dengan intangible asset. Aset tak berwujud atau intangible asset tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Aset tak berwujud meliputi patents, copyrights, franchise, goodwill, trademark, trade names, dan customer list. Perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud antara lain adalah suatu perusahaan mengamortisasi limited life intangible asset selama umur kegunaannya. Perusahaan secara periodik menilai indefinite life intangible asset seperti goodwill atas penurunan nilai. Biaya riset dan pengembangan dibebankan sebagai expense ketika terjadinya kecuali biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisir ketika besar kemungkinannya atau probable suatu proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi. Misalkan, dalam catatan akuntansi PT XYZ terdapat biaya pengembangan yang dikapitalisir sebesar Rp244.000, goodwill sebesar Rp6.257.000, aset tak berwujud lainnya Rp3.913.000, maka berdasarkan data ini, perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang isinya antara lain adalah intangible asset sebagai berikut. Sekarang kita membicarakan other asset. Item yang dimasukkan dalam other asset bervariasi dalam praktik. Beberapa perusahaan menyajikan item seperti prepaid expense dan piutang non-current. Item yang lain yang dilaporkan sebagai other asset termasuk aset dalam dana khusus atau special funds, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau surat berharga yang dibatasi penggunaannya. Suatu perusahaan harus membatasi bagian ini hanya untuk item yang tidak biasa yang cukup berbeda dengan aset kategori tertentu.